Shalom Bapak Shalom. Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita akan masuk di dalam mesbah keluarga, di mana kita akan mengawali dengan doa, kemudian kita masuk dalam pujian dan penyembahan, dan setelah itu kita merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari kita mulai dulu dengan doa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus kami bersyukur buat malam hari ini kami berada di ruang mesbah doa keluarga. Terima kasih ya Tuhan buat waktu kesempatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Bapa, dikuduskanlah nama-Mu atas setiap kami, dikuduskanlah Engkau ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang Maha Kudus, Engkau Allah yang mulia agung, dan Engkau Allah yang Maha Kuasa dan berdaulat dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih kami mengundang hadirat-Mu ada di tempat ini. Mari Roh Kudus silakan Kau berkarya, biarlah menjamah setiap jiwa-jiwa yang ada di rumah-rumah yang bersama-sama dengan kami untuk mengikuti mesbah doa keluarga ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kekudusan-Mu ada di ruang mesbah ini. Terima kasih kami bersyukur. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita siapkan hati kita memuji Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena
lama ya lama ya lama Selamanya
memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Biarlah semua ini berkenan di hati-Mu. Ya, Dan Yesus. kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Ya. Dan biarlah melalui firman-Mu ini kami dikuatkan. Amin. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, hari ini saya rindu untuk berbagi firman Tuhan dari Kolose pasal yang kedua, ayatnya yang ke-7. Ya, silahkan untuk dibacakan. Ya. Ya, Kolose 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah kamu melimpah dengan syukur. Ya. Amin. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, Baik. amin. Nah, saya berikan tema kokoh di dalam Kristus. Saudara, di hari yang penuh dengan tantangan seperti sekarang ini, maka kita perlu punya iman yang kokoh di dalam Kristus. Ya. Ya, fakta masih membuktikan pandemi belum berakhir. Resesi juga belum berakhir. Ya. Ditambah lagi dengan bencana alam. Kemudian iklim yang ekstrim. Ditambah lagi dengan peperangan dari Rusia dengan Ukraina. Membuat orang mulai ketakutan tentang masa depan. Nah, oleh sebab itu kita memerlukan iman yang kokoh. Nah, iman yang kokoh ini diumpamakan seperti membangun rumah di atas batu. Ya, di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24. Jadi, iman yang kokoh diumpamakan sebagai membangun rumah di atas batu. Nah, mari kita akan melihat ya. Kita mesti ingat bahwa kita diselamatkan karena iman. Amin. Ya. Dan kita juga berkenan kepada Tuhan karena iman juga. Ya. Dan kita hidup juga karena iman. Ya. Jadi kita diselamatkan karena iman, kita berkenan karena iman, dan kita hidup karena iman. Nah, oleh sebab itu, maka kita mesti membangun ya iman kita setiap hari. Ya. Supaya kita kokoh di dalam Kristus. Ya. Nah, sederhana, bagaimana membangun iman kita adalah melalui pendengaran akan firman Kristus. Ya. Iman itu timbul karena pendengaran akan firman firman Kristus. Jadi dengan cara apa kita membangun iman? Setiap hari kita mesti apa? Kita mesti mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Ya. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin. Nah, mari kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan ini bagaimana kita kokoh di dalam Kristus. Perhatikan di ayatnya yang ke-7a ya. Ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Ya, dan dibangun di atas Dia. Yang pertama itu untuk kokoh di dalam Kristus adalah berakar di dalam Yesus dan dibangun di atas Yesus. Amin. Jadi kita berakar di dalam Yesus dan dibangun di atas Yesus. Nah, kita tidak berakar di dalam yang lain. Tapi kita tidak sekedar berakar di dalam Yesus, tapi sekaligus kita juga dibangun di atas Yesus, bukan yang lain. Contohnya ya, dalam firman Tuhan itu ada dua macam dasar ya. Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-47 sampai dengan ayatnya yang ke-48. Lukas pasal yang ke-6 ayat 47 sampai dengan ayat yang ke-48. Ya, ini perikopnya dua macam dasar. Iya, dua macam dasar. Ya, silakan dibacakan. Dari 47 sampai 48. Sampai 48. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ayat 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu.
ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ya, Amin. jadi ini jelas firman Tuhan berkata bahwa setiap orang yang datang kepada Tuhan Yesus, artinya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mendengarkan perkataan Tuhan Yesus serta melakukannya, maka Tuhan itu membela kita. Ya. Nah, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Kalau saya boleh umpamakan, sama dengan kita membangun rumah kehidupan kita. Ya. Supaya kokoh, itu mesti digali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya itu di atas batu. Siapa itu batu? Adalah Yesus. Ya. Nah, tujuannya apa? Supaya ketika ada air bah dan banjir datang melanda rumah itu, rumah kehidupan kita tidak dapat digoyahkan. Karena rumah itu apa? Kokoh dibangun. Seperti bangunan, fondasinya itu harus kuat. Itu. Jadi harus fondasinya itu harus kuat. Kuat, digali dalam. Nah, jadi kita mesti berakar di dalam Tuhan Yesus. Bukan kepada yang lain. Sehingga waktu datang pandemi, datang resesi, datang peperangan, datang iklim yang ekstrim, apa saja bentuknya, kita kokoh. Karena kita membangun di atas batu. Di atas Tuhan Yesus sendiri kita membangun. Nah, oleh karena itu kita harus mempunyai sikap yang haus akan firman Tuhan. Ini penting. Ya, baik melalui saat teduh. Nah, apakah kita sudah melakukan saat teduh setiap hari? Kemudian saat teduh secara pribadi maupun melalui mesbah keluarga seperti ini, yang disertai dengan doa, pujian, penyembahan, serta membaca Alkitab. Nah, saat teduh secara pribadi itu penting, Bapak Ibu. Kami melakukan saat teduh setiap hari. Ya, di pagi hari khususnya. Kemudian kami juga melakukan mesbah doa. Ya, karena anak-anak kami sudah tinggal di kota yang berbeda, jadi kami melakukan mesbah. Doa adalah ya berdua seperti itu, melakukan mesbah doa. Nah, disertai dengan doa, pujian, penyembahan serta membaca Alkitab. Nah, selain itu, kami juga berada di dalam komunitas kasih dengan Bapak rohani kami. Ya, kami senantiasa ada pertemuan untuk mengadakan komunitas kasih. Dan kami pun juga melakukan komunitas kasih kepada anggota-anggota yang ada terlibat dengan kami. Kami juga mempunyai murid-murid Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Jadi ini yang pertama, untuk dapat berakar di dalam Yesus dan dibangun di atas Yesus, maka yang harus kita lakukan adalah mendengarkan perkataannya dan melakukan perkataan Tuhan Yesus. Tapi yang kedua, sesuai juga dengan firman Tuhan, adalah teguh di dalam iman. Perhatikan Kolose pasal 2 ayat yang ke-7b. Saya bacakan ya. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Nah, tentunya kalau kita mau urut-urut, pasti yang ke-7a dulu ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Setelah kita berakar, baru bisa teguh. Baru kita bisa teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Nah, di sini nih ada satu cerita yang bagus ya. Ada satu cerita yang bagus di dalam Injil Matius pasal 15 ya, ayatnya yang ke-21 sampai 28 ya. Ini tentang sikap seorang perempuan Siro ya, yang walaupun diberi perumpamaan yang sebenarnya cukup keras ya, tetapi dia tetap berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga di ayat yang ke-28 dikatakan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki."
Ya. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Sembuh. Nah, coba dibacakan ya ayat Perempuan Kanaan ya. yang coba dibacakan di ayat 21 coba ya dibaca sampai mari 27 ya. kita sama-sama membaca. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, Amin. ini cerita ini mirip dengan kejadian yang sekarang. Ya, walaupun ibu ini teriak-teriak begitu, Yesus itu seperti nggak denger gitu. Dan begitu dia merespon, tetapi jawabannya tidak seperti yang diharapkan oleh si ibu ini. Jawabannya, suruh aja pergi dia begitu. Ini bagaimana ya? Kalau saudara atau kita sebagai perempuan itu kira-kira bagaimana mendapatkan perlakuan seperti itu? Nah, kalau saya membandingkan dengan keadaan seperti sekarang ya, ini pandemi COVID-19 ini cukup lama loh ya, belum berakhir. Kita udah teriak-teriak ini, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Dan mungkin juga di antara kita banyak juga ditinggalkan oleh saudara kita, orang tua kita yang kena COVID dan mati. Kita udah teriak-teriak ini. Tapi kenapa Yesus ini kok tidak turun tangan gitu? Padahal kita baca dari Alkitab, kita yakin Tuhan Yesus ini kan mampu untuk menghentikan sangat mampu yang namanya COVID-19 ini. Waktu itu kan ceritanya ada badai sakal begitu. Itu saja dihentikan oleh Tuhan Yesus. Dan kita percaya COVID-19 dia mampu untuk menghentikan. Tapi kenapa ya dia tidak hentikan? Karena Allah yang berkuasa. Nah, jadi Tuhan itu juga mau menguji iman kita. Wanita ini ya, seperti diuji perempuan dari Kanaan ini diuji imannya. Seolah-olah Yesus itu tidak bertindak begitu. Seolah-olah tidak mendengar begitu. Jadi dia menguji iman kita. Menguji iman. Nah, jadi kalau Bapak Ibu Saudara mengalami keadaan seperti perempuan ini, jangan berhenti untuk berteriak kepada Tuhan Yesus. Teruslah berseru-seru. Terus berseru kepada Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus berkata seperti kepada ibu ini, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Biarlah kita seperti ibu ini. Terus berseru-seru kepada Tuhan Yesus. Jangan berhenti, jangan putus asa. Oleh karena Tuhan Yesus belum menjawabnya sekarang. Karena Tuhan Yesus punya maksud yang lain. Yaitu apa? Supaya kita memiliki iman yang teguh. Oleh sebab itu di ayat yang ke-7b, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada. Wah, ini luar biasa. Tapi yang ketiga, bagaimana kita bisa kokoh di dalam kehidupan kita. Di ayat yang ke-7c dari Kolose pasal 2. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi yang ketiga ini mengucap syukur senantiasa. Nah, sebagai orang percaya, kita harus mampu mengucap syukur dalam segala hal. Amen. Dalam situasi apapun, apakah keadaannya baik ataukah tidak baik. Seperti sekarang ini, keadaannya kan belum baik. Apakah kita mampu mengucap syukur? Nah, firman Tuhan katakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18,
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Jelas ya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Apakah itu baik atau tidak baik keadaannya. 3 hal ini yang mesti kita lakukan. Amin. Menghadapi kehidupan yang hari-hari ini. Berakar di dalam Yesus dan dibangun di atas Yesus. Yang kedua, teguh di dalam iman. Dan yang ketiga, mengucap syukur senantiasa. Ya. Jadi kalau belum pulih hari ini, ya sudah, kita mengucap syukur. Jadi kalau ada di antara saudara mungkin sakit secara fisik atau secara finansial, ya mengucap syukur kepada dan Tuhan. bertekun Tetap di bertekun dalam kepada Tuhan. Seperti ibu dari Kanaan ini ya. Sampai Tuhan Yesus katakan, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Wah, Amin. luar Amin. biasa, saudara. Mari kita berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan ini. Dan setelah itu kita akan berdoa yang lainnya. Ya, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama. Dan biarlah kami boleh membangun kehidupan yang kokoh di dalam Engkau ya Bapa. Amin. Sehingga kami tidak tergoyahkan oleh goncangan yang Tuhan izinkan terjadi melalui berbagai peristiwa. Pandemi COVID-19, resesi-resesi, bahkan pemanasan global, cuaca yang ekstrim, bencana alam, peperangan. Kami tidak akan goyah karena kami sedang membangun hidup kami di atas batu yang kokoh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berdoa agar semua keluarga-keluarga yang bersama-sama dalam mesbah keluarga ini dipulihkan oleh Tuhan. Bapa surgawi, dalam nama Yesus, kami bertemu di udara dengan saudara-saudara kami yang ada di rumah-rumah yang mengikuti mesbah doa keluarga ini. Kami berdoa sehati, sepakat untuk kesejahteraan setiap jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami, yang saat ini mengikuti mesbah doa keluarga yang ada di rumah-rumah. Tuhan memberkati kesehatan yang berlimpah-limpah, kesehatan ilahi menjadi milik kami. Tuhan memberkati rohani setiap umat-Mu ya, semakin dikuatkan dan diteguhkan. Tuhan tolong setiap mereka supaya setiap orang-orang yang percaya, umat-Mu boleh percaya 100% dengan Engkau Tuhan, menjadi umat yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, berakar dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap kami memiliki iman yang teguh. Tuhan, kami percayakan setiap umat-Mu yang ada di rumah-rumah bersama kami mengikuti doa mesbah keluarga ini ya Tuhan, ke dalam perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kasih daripada Tuhan berlimpah-limpah atas setiap umat-Mu ya Tuhan. Bapa, berkati keluarga demi keluarga, hubungan yang harmonis antara suami dan istri, hubungan yang harmonis antara anak dan orang tua, anak-anak menjadi anak-anak yang unggul dan berkarakter Kristus. Setiap umat Tuhan menjadi umat Tuhan yang semakin dipakai oleh Tuhan. Berdayakanlah setiap umat-Mu ya Tuhan. Berikan kekuatan supaya setiap anak-anak-Mu boleh melakukan amanat agung, memberitakan kabar baik dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapa, dan Tuhan juga memberkati perekonomian keluarga demi keluarga ya Tuhan, sehingga setiap keluarga-keluarga memiliki kehidupan yang sejahtera, memiliki penghasilan yang cukup, dan pekerjaan setiap umat-Mu Tuhan, Tuhan memberkati dengan segala kelimpahan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Jauhkan umat-Mu dari pencobaan. Biarlah Tuhan
yang membentengi. Tuhan adalah tembok berapi bagi setiap umat-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hamba-Mu berdoa bagi yang sakit secara fisik, Tuhan jamah tubuhnya. Ya. Tuhan sembuhkan Karena sesuai Musa, firman-Mu, karena oleh Raya-Mu. bilur-bilurnya Ya, kamu Tuhan sudah Yesus, sembuh. menjamah Dalam yang nama sakit Tuhan saat ini, Yesus. dalam nama Yesus. Terima kesembuhan, Ya. terima dengan iman Amin. kesembuhan dari Amin. Tuhan Yesus Amin. sedang terjadi Karena atas Musa, tubuhmu karena Raya, dalam Musa, nama Tuhan karena Yesus. Raya, Musa, karena Raya. Terima kasih Tuhan, terima Ya, kasih Yesus. buat mesbah keluarga hari Yes. ini. Kami menyerahkan segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Dalam Ya, nama Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan berjumpa kembali dalam kesempatan yang lain. Ya. Tuhan memberkati Tuhan kita. memberkati.